Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Ahdan Haristiawan. Kali ini saya ingin memberikan penjelasan bagaimana untuk mengetahui apakah impian kita ini kuat atau tidak. Apakah impian yang kita buat ini benar-benar impian atau bukan. Meskipun sebenarnya gampang untuk mengecek apakah impian kita ini kuat atau tidak, apakah impian kita ini sudah benar-benar impian atau bukan. Caranya bagaimana? Ketika kita sudah tetapkan impian itu, semangat kita bertambah atau enggak, gairah kita bertambah atau enggak. Kalau kita biasa-biasa saja setelah kita buat impian itu, maka jangan-jangan ini cuma keinginan bukan impian. Dulu ketika saya sudah tentukan impian, bahkan semangat saya bertambah, bahkan malam hari pun sulit tidur saya. Bagaimana setiap saat saya coba buka apa progresnya, bagaimana impian-impian kita. Tapi ada satu gambaran untuk ngecek apakah impian kita kuat atau tidak, itu gampang saja. Ketika kita masih memperhatikan, masih peduli dengan omongan yang negatif, omongan miring, hal-hal yang menyepelekan kita, mencemooh kita, kita masih fokus di sana, maka impian kita pasti belum kuat. Saya mau kasih gambaran nih. Gambarannya seperti apa? Gambarannya seperti orang perokok. Seperti perokok. Kita tahu semua perokok, mayoritas perokok bahkan itu bukan orang buta huruf, dia bisa membaca. Dan dia tahu apa yang tertulis di bungkus rokoknya. Ini kebetulan saya ada, kita lihat nih, ini ada bungkus rokok. Nah, di bungkus rokok ini tertulis nih, karena merokok saya terkena kanker tenggorokan. Coba, karena merokok saya terkena kanker tenggorokan. Sudah begitu ada gambarnya, ini leher, lehernya bolong. Kita bisa bayangin. Jangankan kanker tenggorokan, batuk saja kita udah gak enak. Batuk saja kita sudah gak enak. Apalagi kanker tenggorokan. Waduh, kita bisa bayangin betapa sakitnya, itu luar biasa pasti. Tapi bagi seorang perokok, tulisan ini diperhatikan nggak? Tulisan ini mungkin dibaca, tapi dia tidak fokus, tidak memperhatikan tulisan ini. Ini bagi seorang perokok hanya sekedar tulisan saja. Bagi seorang perokok ini hanya sekedar gambar saja. Kalau dia fokus dengan tulisan ini, yakin dia pasti akan berhenti merokok. Kenapa? Karena dia akan khawatir kena kanker tenggorokan. Tapi seorang perokok dia nggak peduli, nggak penting tulisan ini. Karena apa? Bagi dia yang dia bayangkan adalah nikmatnya merokok. Yang dia bayangkan apa? Nikmatnya merokok. Waduh, bagaimana kalau nikmatnya merokok itu nikmatnya luar biasa. Seolah dia sering katakan inspirasi juga kemudian muncul ketika dia sedang merokok dan sebagainya lah. Sesuatu yang mungkin yang dia bayangkan. Kebetulan saya sendiri tidak merokok. Bahkan seorang perokok itu seandainya nih di ruangan ini, di tempat ini, di gedung ini mungkin tidak boleh merokok, ada larangan merokok, maka seorang perokok juga tidak ambil pusing. Ketika dia ingin merokok, dia tinggal keluar saja dari ruangan itu, cari tempat di mana dia bisa merokok, tanpa harus ngamuk-ngamuk, tanpa harus marah-marah, dia keluar saja dari tempat di mana dia bisa merokok. Demikian juga Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya impian yang kuat, maka Bapak Ibu jangan pedulikan hal-hal yang negatif tadi. Kalau ada orang-orang ngomong negatif, menyepelekan, mencemooh, Bapak Ibu masih fokus pada hal seperti itu, maka impian Bapak Ibu belum kuat. Maka Bapak Ibu kalau ada orang yang mencemooh, menyepelekan, udah sekedar lewat saja. Bapak Ibu tetap fokus pada impiannya. Yang Bapak Ibu bayangkan adalah bagaimana nikmatnya kalau kita punya hidup tanpa hutang. Bagaimana nikmatnya kita bisa punya motor, mobil, rumah, cash. Bagaimana nikmatnya kita bersedekah tanpa harus mikir-mikir. Itu yang Bapak Ibu harus bayangkan. Bagaimana nikmatnya kita bisa menyempurnakan rukun Islam kita. Tidak hanya sendiri, bisa mengajak keluarga bersama-sama. Coba bayangin. Itulah yang harus Bapak Ibu lebih kuat lagi di situ. Bagi yang belum kuat, kalau ada orang ngomong negatif langsung lemes, down, terus berhenti. Nah, berarti bukan impian, itu cuma pengen saja. Nah, bahkan kalau perokok tadi di dalam satu gedung pun dilarang merokok, dia akan keluar cari tempat di mana dia masih boleh merokok. Sama ketika Bapak Ibu, teman-teman Bapak Ibu nggak ada yang mau, malah negatif. Ketika tetangga-tetangga Bapak Ibu mengolok-olok, bahkan satu keluarga pun saudara-saudara nggak percaya, Bapak Ibu nggak usah berhenti. Kalau impian Bapak Ibu kuat, Bapak Ibu akan cari tempat di mana orang masih bisa menerima Bapak Ibu.
Bapak Ibu akan presentasi di mana tempat masih bisa menerima apa yang Bapak Ibu sampaikan. Ya, jadi itu satu contoh bagaimana Bapak Ibu ngecek apakah impian Bapak Ibu kuat atau tidak. Tapi kalau Bapak Ibu ketika ada penolakan semuaan terus berhenti, ya sudah bisa dipastikan Bapak Ibu cuma pengen saja, pengen nggak punya utang, pengen punya mobil, pengen punya rumah, tapi bukan impian. Ya, kalau Bu itu impian pasti akan diperjuangkan dengan sungguh-sungguh, dan apapun hal-hal yang negatif tidak perlu diperhatikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Salam sinergi. Go berkah no riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.